Mungkin teman-teman sekalian, kita sudah memasuki pada sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan terlebih dahulu menuliskannya di kolom komentar dengan format yang telah ditentukan. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau boleh langsung saja raise hand untuk disampaikan secara langsung kepada Kak Viola. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena ini tuh merupakan kesempatan yang baik gitu untuk mengerjakan hal-hal praktik untuk esok hari gitu ya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja raise hand atau menuliskannya di kolom komentar sesuai dengan format yang telah disampaikan. Baik, Kak Viola, kiranya di sini udah ada satu pertanyaan ini dari Dinda Undip gitu ya. Kepada Kak Dinda, boleh disampaikan secara langsung? Atau mungkin boleh saya bacakan aja gitu ya, Kak, biar cepat gitu. Pertanyaannya, apakah ada posibilitas untuk terjadinya human error dalam proses enumerasi ini? Apakah kakak pernah mengetahui adanya kekeliruan dalam input data tersebut dan bagaimana solusinya? Mungkin bisa dijawab dulu, Kak. Terima kasih Mbak Dinda ya dari Undip. Soal posibilitas human error itu pasti sangat ada sekali dan juga pernah di suara saya apakah terdengar dengan baik? Maaf, Kak, sempat putus-putus barusan. Boleh diulangi aja, Kak. Cek. Nah, udah bagus, Kak. Cek. Sudah jelas, Kak. Oke. Sorry. Oke, soal human error tadi ini adalah possibility yang sangat mungkin dan juga posibilitasnya cukup tinggi terjadi ya. Dan ini pernah juga terjadi di kami begitu karena ada perbedaan karena tiba-tiba di tengah itu ada perubahan tentang standar, bukan perubahan ya, ada ketidaksepahaman tentang standar misalnya tentang penginputan waktu registrasi berkas. Nah, di kami ada yang satu yang menafsirkan kalau waktu registrasi berkas itu waktu registrasi berkas itu merujuk ke berkas pertama kali disubmit. Jadi lihat ke berkas permohonannya tanggal berapa. Nah, ada juga yang kemudian merujuk ke berkas pertama kali diregistrasikan oleh registrar perkara di BRPK itu. Jadi di pertengahan jalan ada perbedaan pemahaman tentang itu. Nah, yang kami lakukan adalah tentu harus membaca satu persatu lagi data dari bahan hukum primer tadi, data dari putusan kita, cross check ulang, kita baca satu-satu lagi putusan, kemudian menyamakan apakah ini sudah sama atau belum. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya ada kekeliruan dalam pemasukan putusan ini, kita satu-satunya cara yang bisa kita lakukan hanya membaca ulang begitu. Cuma untuk mengakali supaya tidak berat ya teman-teman, di sini misalnya
kita memisahkan data utama dengan data untuk input putusannya. Jadi lebih mudah disupervisi dan juga lebih mudah untuk melihat kalau misalnya ada kekeliruan-kekeliruan yang mungkin terjadi kayak gitu. Mungkin banget terjadi, dan cara untuk menyelesaikan kesalahan penginputan data ini ya direview ulang satu persatu. Kemudian masih ada tambahannya, boleh Kak? oh iya, ini ada pertanyaan satu lagi ya dari Mbak Dian. Workflow lanjutannya dari enumerator tadi lalu apa ya Kak? Ini maksudnya workflow bagaimana ya? Boleh Mbak Dian untuk disampaikan secara langsung aja. Maaf, lagi di jalan saya, Kak. Oh, boleh Kak, di ini aja, di chat aja dijelaskan Ya. maksud dari workshop itu seperti apa gitu ya, Kak? Oh, hasil akhirnya seperti apa? Ya. Saya akan memperlihatkan presentasi ya. Apakah terlihat? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke. Hasil data-data tadi seperti ini kurang lebih teman-teman, Mbak Dian ya. Hasil data yang sudah diolah tadi seperti ini. Nah, cara pengolahan data nanti itu akan saya jelaskan secara lebih terperincinya di pertemuan besok ya, setelah teman-teman melakukan enumerasi putusan di spreadsheet yang akan disediakan oleh panitia. Nah, ini adalah hasil temuan angka-angka tadi dari pengolahan data-data enumerasi putusan. Kemudian kalau hasil kajian tertulisnya, teman-teman bisa ini sih, bisa cek di website Kode Inisiatif ya, tentang kajian kami tentang PR pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, yang kemudian memberikan deskripsi, analisis deskriptif, artinya memberikan pembacaan-pembacaan atau penerjemahan ke dalam bentuk kata-kata terhadap data-data angka tadi, dan juga analisis yang secara lebih mendalam lagi terkait dengan konteks pengujian undang-undang yang kami kaitkan dengan legal politics atau teori-teori hukum tertentu begitu. Oke, baik Kak Viola, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini ya masih ada pertanyaan yang ketiga gitu ya Kak. Dari Kak Lula, apakah Kak Lula dapat menyampaikannya secara langsung Kak? Oke, baik, terima kasih panitia atas kesempatannya. Mungkin aku izin bertanya kepada Kak Viola. Menurut Kakak sendiri, data-data seperti yang sering dikeluarkan oleh IC dan sebagainya, itu, sebentar, maaf. Dan sebagainya itu apakah sudah memiliki tingkatan validitas yang tinggi dan berapa lama kemudian idealnya bagi mereka untuk memperbarui data yang sudah ada? Terima kasih, Kak. Baik, silahkan Kak Viola untuk dijawab. Baik, untuk validitas, selama ini saya tidak meragukan ya data-data yang dihasilkan oleh teman-teman, karena karena objek teman-teman ICW ya di sini, karena objek dari enumerasi itu sendiri kan adalah putusan-putusan dari ini ya teman-teman, putusan-putusan dari Mahkamah Agung gitu misalnya. Jadi sebenarnya untuk melihat validitas itu sendiri, seperti yang tadi saya sampaikan ya, ketika kita mengenumerasikan putusan, itu kita lakukan secara netral. Kita tidak kemudian menyimpulkan
hal-hal tertentu di dalam putusan, tetapi kita menuliskan data-data yang mentah. Nah, kemudian data-data itu sebenarnya yang bisa kemudian jadi perdebatan itu adalah bagaimana menafsirkan data itu kan. Misalnya menurut ICW ini ada tren perburukan, tren yang jangan ICW deh, dari kode aja ya. Misalnya dari kode kami melihat ada tren buruknya kualitas legislasi seperti itu dari banyaknya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi selama masa pandemi COVID-19. Nah, itu adalah kesimpulan kami dan berdasarkan analisis data kami, begitu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, tapi itu juga tetap bisa diperdebatkan begitu. Tentang bagaimana teman-teman membaca data-data tadi, seperti itu. Tetapi sebenarnya lagi cukup sulit ya ketika hasil data itu sudah bersifat kuantitatif dan juga hanya sudah merujuk kepada objek putusan itu tadi, karena dia sudah jadi hasil yang final dan juga sudah hasil yang valid dari si valid dan juga legitimate ya dari si lembaga itu. Jadi ya agak sulit untuk kemudian memperdebatkan kalau misalnya ada apa mempertentangkan putusan itu, mempertentangkan data-data itu. Paling kalau misalnya mau mempertanyakan validity, ya yang mempertanyakan itu bisa mempertanyakan validity itu bisa mengorek metode yang digunakan untuk menginput putusan, untuk melakukan enumerasi putusan, ataupun mempertanyakan soal supervisinya bagaimana, karena tadi human error itu potensial sekali terjadi. Atau yang ketiga, ya membuat data baru, data tandingan ya terhadap yang sudah dipublikasikan oleh lembaga-lembaga tertentu tadi. Oke, baik. Terima kasih, Kak Viola. Mungkin di sini ada pertanyaan lanjutan dari Kak Dian Rohaini. Saya bacakan ya, Kak. Siapa end user pengguna data? Siapa end user pengguna data ya, Kak? Boleh, Kak? Oke, untuk pengguna data sebetulnya kalau misalnya memang sebelum menjelaskan itu ya, untuk pengguna data sendiri ini seringkali kita kalau dari kode inisiatif ya, ini secara rutin kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena ini berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan dan juga kelembagaan MK ya. Nah, di sini kami bisa seperti yang tadi saya sampaikan bisa menilai performa dan juga kinerja lembaga seperti itu, dan jadi masukan juga bagi mereka untuk meningkatkan misalnya kualitas putusan, untuk meningkatkan lama waktu penyelesaian perkara dan lain sebagainya seperti itu kalau di kami. Kemudian bisa juga dijadikan dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang baik DPR, DPD maupun pemerintah untuk juga meningkatkan kualitas legislasi yang dibentuk oleh para pembentuk undang-undang ini. Cuma memang kami belum bisa melihat hasil yang hasil yang signifikan ya dari data-data kuantitatif yang seringkali kita sampaikan kepada DPR dan juga pemerintah ya, baik melalui secara langsung ataupun melalui media dan diseminasi publik. Tapi pada intinya data ini bisa digunakan untuk lembaga-lembaga negara tadi. Karena ini khusus putusan Mahkamah Konstitusi ya, jadi ya berkaitan dengan si pembentuk undang-undang dan juga Mahkamah Konstitusi yang memutus. Ini juga bisa digunakan datanya misalnya kepada
ini pernah ya kami share data ke lembaga survei gitu untuk mereka jadikan landasan buat membuat survei, khususnya pada saat itu adalah tentang perubahan undang-undang kepemiluan, misalnya melihat bagaimana pandangan masyarakat tentang pemberlakuan presidensial threshold misalnya, bagaimana pandangan masyarakat tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang presidensial threshold dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini data-data itu biasanya kami sampaikan ke MK, kemudian ke pembentuk undang-undang tadi, kemudian ke KPU dan juga Bawaslu, serta tadi ke lembaga survei. Baik, apakah Kak Dian sudah terjawab, Kak? Atau masih penasaran nih, ada yang ingin ditanyain lagi gitu? Oke, mungkin udah ya, Kak. Apakah dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain ada pertanyaan lanjutan lagi? Silakan bisa raise hand atau menuliskannya di kolom komentar. Mungkin di sini udah ada dari Kak Tiara ya, Kak. Izin bertanya, Kak, apakah enumerasi putusan hanya bisa untuk putusan MK atau putusan lembaga peradilan yang lain? Lalu apakah format enumerasinya sama dengan seperti yang Kakak tunjukkan tadi? Boleh silakan Kak Viola. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Enumerasi putusan ini objeknya tidak hanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, tetapi bisa juga putusan Mahkamah Agung atau putusan peradilan, pokoknya bahan-bahan hukum primer yang lainnya. Bahkan bisa juga ditujukan ke legislasi atau undang-undang, convention, international convention, perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebetulnya objek-objek yang bisa dijadikan bahan untuk enumerasi putusan. Pada intinya itu, enumerasi ini adalah tools ya. Enumerasi ini hanya salah satu cara untuk melakukan pengumpulan dan juga pengolahan data begitu. Nah, objek data yang bisa diolah tadi sangat beragam sekali, jadi tidak terbatas pada putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, format enumerasi tidak selalu harus sama dengan apa yang saya tunjukkan tadi. Itu adalah contoh-contoh format umum saja yang tadi saya sampaikan untuk melihat data-data yang memang bisa kita lihat di dalam putusan Mahkamah Konstitusi seperti itu. Tetapi misalnya mau ditambahkan format-format yang lain, karena kan format putusan sistematika dan juga isi putusan Mahkamah Konstitusi itu pasti berbeda dengan putusan Mahkamah Agung ya. Kemudian berbeda juga dengan putusan pengadilan gitu. Misalnya di dalam putusan Mahkamah Agung bisa juga ditambahkan kategori ini pernah diadili di pengadilan tingkat tinggi yang mana, kemudian pernah diadili di pengadilan negeri yang mana. Nah, data-data seperti itu juga bisa ditambahkan. Pokoknya disesuaikan dengan kebutuhan si peneliti untuk mengolah data begitu sih. Oke, baik Kak. Mungkin sekarang ada pertanyaan dari Emir. Apakah Emir dapat menyampaikannya secara langsung? Halo Emir. Oh, baik. Mungkin saya bacakan ya Kak. Izin bertanya Kak, di luar konteks human error, apakah pernah terjadi manipulasi data dalam proses enumerasi, misalnya untuk tujuan tertentu, dan bagaimana pertanggungjawaban seorang enumerator tersebut? Baik, kalau misalnya manipulasi dalam data dalam proses enumerasi saya belum pernah menemukan ya. Karena selama ini yang kami lakukan juga di kode inisiatif atau di lembaga-lembaga yang lain memang kok berpatokan pada apa yang secara tekstual ditulis di dalam putusan pengadilan itu begitu. Atau apa yang dihadirkan
pokoknya berdasarkan data-data yang memang kami peroleh secara resmi begitu di di lembaga institusi negara tertentu, misalnya MK atau DPR, pemerintah dan lain sebagainya begitu. Nah, kalau misalnya pertanggungjawabannya, tentu penelitiannya jadi tidak valid dan juga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah begitu apa yang dia lakukan, karena sama saja seperti dia menghasilkan data-data yang sifatnya hoax ya, informasi yang sifatnya bohong dan juga tidak benar seperti itu. Kurang lebih seperti itu sih, tapi sepanjang pengetahuan saya belum di kalangan NGO kami ya, NGO yang bergerak di bidang hukum belum pernah sih ada, dan juga kami tidak ingin begitu melakukan hal-hal seperti itu ya, karena membuat lembaga itu sendiri jadi nggak kredibel. Nah, kalau misalnya memang ada misalnya ada kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap data-data tertentu, ya silahkan di counter dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Misalnya pertanyakan metodenya, kemudian pertanyakan cara-cara kategorisasi dan juga penulisan variabel, dan pertanyakan juga sources-nya begitu. Karena biasanya peneliti hukum itu akan merujuk kepada sources yang kredibel juga, yang sudah disampaikan atau secara resmi dipublikasikan oleh lembaga negara begitu. Baik, Kak Viola, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya, Kak. Mungkin saya berikan kesempatan sekali lagi kepada para peserta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menyampaikannya secara langsung. Silahkan Kak Ahmad Jamaludin untuk disampaikan secara langsung pertanyaannya. Baik, izin bertanya kepada pemateri. Bagaimana kita bisa mencari atau mengakses berbagai numerasi yang ada, baik fokus ke MK atau ke MA, dan mohon jelaskan macam-macam metode proses numerasi. Terima kasih. Terima kasih Kak Ahmad, silakan Kak Viola. Baik, terima kasih Mas Ahmad ya. Cara mencari atau mengakses numerasi ini, apakah maksudnya data yang sudah diolah berupa angka ya? Atau masih bahan mentahnya? Yang jelas sih udah jadi, bahan jadi ya. Oke, kalau misalnya mau cari data yang sudah bersifat pengolahan ya, kalau Mahkamah Konstitusi, teman-teman bisa ke Kode Inisiatif, bisa cek di website Kode Inisiatif, dan beberapa kajian kami yang dibukukan begitu. Tentu kalau teman-teman minta data mentah, saya pikir agak sulit ya dari lembaganya, karena kami juga mengolah itu secara penuh tantangan dan susah payah. Paling teman-teman bisa mengakses data-data yang memang sudah diolah dan juga sudah diseminasikan kepada publik begitu. Kalau di kode khusus untuk Mahkamah Konstitusi. Tetapi memang di perkembangannya sekarang Mahkamah Konstitusi itu juga sudah mulai mempublikasikan data-data yang sifatnya numerik tadi, tentang misalnya berapa jumlah perkara yang masuk di tahun sekian, kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu apakah lebih banyak menolak atau mengabulkan permohonan pemohon dan lain sebagainya begitu. Itu juga kurang lebih sudah bisa diakses di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau mau cerita sedikit ya, kalau berdasarkan penjelasan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pak Guntur Hamzah, kurang lebih Mahkamah itu menjadi ada inspirasi untuk mengolah data numerik tadi, mengolah putusan-putusan yang ada, itu karena dorongan dari Kode Inisiatif juga ya, karena dulu yang menjadi ketua kami adalah almarhum Ferry Junaidi.
Nah, kami kan dari tahun 2015 itu secara rutin memberikan kajian-kajian yang sifatnya kuantitatif ini ya, datanya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kurang lebih kemudian jadi inspirasi juga kepada MK untuk mengolah data ini. Bahkan beliau sempat sampaikan juga mempertanyakan begitu di internal MK. Kan yang punya data itu kita, Mahkamah Konstitusi. Kok yang bisa mengolah datanya itu dari kode inisiatif kayak gitu. Nah, dari hal tersebut kemudian menginspirasi mereka juga untuk publikasi data. Nah, kalau untuk Mahkamah Agung, mungkin bisa ke ICW untuk isu-isu yang berkaitan dengan korupsi, atau ke IJRS, dan untuk IJRS atau LAID yang berkaitan dengan kelembagaan Mahkamah Agung secara umum, atau juga bisa ke ICJR untuk hal yang berkaitan dengan hukum pidana dan HAM. Selebihnya, putusan-putusan lain selebihnya saya tidak tahu ya untuk ini. Nah, kalau misalnya untuk putusan Mahkamah Agung tentang pengujian undang-undang, itu juga bisa nanti merujuk ke kode inisiatif, datanya juga masih kami proses sebenarnya. Macam-macam metode proses enumerasi. Ini tentang penginputan data yang saya ketahui selama ini tadi sudah kurang lebih saya jelaskan ya Mas Ahmad. Nah, kemudian cara mengolah data yang tadi sudah dikumpulkan, sudah diinput, dan juga sudah dikumpulkan secara lebih banyak, ya, secara lebih kolektif, itu akan kita bahas. Harapannya bisa kita bahas besok seperti itu. Karena saya tidak punya data yang cukup ya teman-teman untuk diperlihatkan, makanya dalam tanda kutip memberikan teman-teman PR gitu untuk di-input sama-sama supaya kita bisa olah bareng-bareng. Baik, terima kasih Kak Viola atas jawabannya. Mungkin saya kembalikan kepada Kak Ahmad, apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Untuk selanjutnya Kak, di sini ada pertanyaan dari Kak Kevin. Silakan Kak Kevin untuk disampaikan secara langsung kepada Kak Viola. Halo, selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Kak. Oke, izin bertanya Kak. Dari yang udah dipaparkan sebelumnya, sebenarnya bagaimana output dari data hasil enumerasi tersebut digunakan pada prakteknya? Apakah selama ini hasil olah data yang dilakukan oleh para enumerator itu sudah digunakan secara substantif dalam penerapannya di dunia hukum sendiri, Kak? Terima kasih. Baik, silakan Kak Viola. Baik, terima kasih Kevin atas pertanyaannya ya. Output hasil enumerasi selama ini, kalau yang saya ketahui ya digunakan memang seringkali kami jadikan diolah menjadi kajian terlebih dahulu untuk melihat performa atau kinerja satu institusi negara. Misalnya tadi data-data tentang putusan Mahkamah Konstitusi itu kami sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memperlihatkan ini kurang-kurangnya Mahkamah Konstitusi itu ada di mana. Nah, misalnya ya, yang jadi perbaikan sendiri dari Mahkamah Konstitusi adalah bagaimana Mahkamah bisa mempercepat pemberian putusan. Meskipun di tahun 2020-2021 ini hal tersebut sebenarnya belum bisa terwujud ya, karena konteks pandemi COVID-19 membuat perkara itu seringkali ditunda-tunda, karena sidang mahkamah juga beberapa kali ditunda karena PPKM dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi satu catatan anomali sebetulnya, ataupun karena proses sengketa hasil pilkada tadi, sengketa hasil pilkada di tahun 2020 yang membuat mahkamah juga menunda persidangan begitu.
pada intinya sih output data hasil enumerasi itu kami seringkali sampaikan ke lembaga negara begitu. Atau misalnya untuk Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga pernah menyampaikan data enumerasi ini kepada DPD untuk memperlihatkan pasal-pasal mana saja yang sudah pernah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi, tetapi tetap dipertahankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Ada beberapa pasal-pasal yang memang dipertahankan ya, pasal yang udah mati tapi dipertahankan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang udah disahkan, tapi ada selebihnya dari itu memang sudah di take out sama pembentuk undang-undang. Atau contoh yang lainnya, misalnya teman-teman sering mendengarkan kajian tentang obesitas regulasi. Nah, itu yang selama ini misalnya disampaikan oleh PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. Nah, kenapa kemudian bisa menyampaikan kalau ada obesitas regulasi itu berdasarkan pembacaan data secara kuantitatif tadi, melalui enumerasi data-data tadi. Cuma memang objeknya berbeda dengan kami. Kalau di PSHK itu bisa menghasilkan obesitas regulasi itu karena dia menginput data-data regulasi di pemerintah, di setiap kementerian begitu, yang jadi tindak lanjut tiap undang-undang begitu. Kemudian apakah selama ini sudah dilakukan secara substantif, sudah digunakan secara substantif? Ya, ada yang digunakan secara substantif, ada juga yang kemudian pada praktiknya tidak dihiraukan atau diperhatikan seperti yang contohnya saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Kak Viola atas jawabannya. Mungkin saya berikan kesempatan yang terakhir juga nih kepada para peserta, dan mungkin diharapkan untuk interaktif ya, karena ini kelasnya kelas praktik gitu ya, bukan kelas teori. Jadi silahkan untuk bertanya sebanyak-banyaknya dan dipersiapkan untuk praktik esok hari. Mungkin di sini ada Kak Dian. Kak Dian izin bertanya, biasanya apa challenge yang Kak Viola anggap cukup menantang bagi seorang enumerator? Terima kasih Kak. Silakan Kak Viola. Kunci dari enumerasi putusan ya selama ini itu adalah kedisiplinan dan juga ketelitian sih sebenarnya. Karena kita menginput data-data yang sebenarnya sudah ada dan membaca data-data apa yang sudah ada di dalam putusan itu. Nah, challenge-nya adalah sebenarnya ini lebih ke sifatnya personal pekerjaan pribadi juga ya, karena tadi saya juga sampaikan belum ada saya temui profesi hukum tertentu yang memang profesinya adalah enumerator putusan atau enumerator hukum begitu. Selama ini memang melekat di peneliti. Nah, jadi ini jadi tantangan yang berat juga buat kami untuk membaca satu-satu putusan itu, sampai kadang-kadang juga capek ya, karena harus membagi waktu untuk mengenumerasi putusan, kemudian mengolah data, dan mempublikasikan hasil kajian seperti itu. Jadi memang beratnya adalah di bagian kita memanfaatkan otak kita untuk berpikir kayak gitu. Itu sih selama ini tantangan yang saya hadapi. Kalau misalnya di mahkamah, tantangan lain yang saya ketahui ya teman-teman dari misalnya sharing-sharing dengan lembaga lain, kalau di Mahkamah Konstitusi itu kan data putusan itu relatif lebih open ya, lebih transparan dan juga secara mudah bisa teman-teman akses begitu. Ini juga salah satu alasan kenapa saya membatasi secara spesifik ke Mahkamah Konstitusi saja putusannya, karena memang itu mudah sekali untuk teman-teman cari putusan-putusannya dalam bentuk PDF dan mudah dibaca, mudah diakses gitu. Nah, tetapi mohon maaf sekali kalau misalnya teman-teman objeknya adalah putusan Mahkamah Agung atau bahkan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, itu tantangannya lebih susah untuk mendapatkan putusan-putusan. Karena tidak semua putusan itu diinput di dalam website Mahkamah Agung,
Kemudian kalau sudah ada putusannya belum tentu secara langsung secara cepat dan langsung diupdate di dalam website Mahkamah Agung begitu, belum lagi ada putusan-putusan yang memang nggak bisa diakses karena alasan-alasan tertentu yang tidak bisa diterima secara hukum begitu, karena memang mau ditutup aja. Nah itu jadi tantangan kalau memang objeknya adalah putusan Mahkamah Agung misalnya atau putusan pengadilan tinggi dan juga negeri. Jadi memang transparansi dan juga akuntabilitas dari si lembaga si lembaga yang mengeluarkan dokumen resmi ini yang jadi membuat kita sulit. Atau dokumen-dokumen lain misalnya atau lembaga lain misalnya yang masih belum terlalu setransparan Mahkamah Konstitusi, kita tahu DPR ataupun pemerintah. Kalau DPR kurang lebih sudah cukup bisa kita akses ya teman-teman melalui websitenya data. Nah, tapi kalau dokumen-dokumen dari pemerintah ini yang dokumennya tidak sekedar peraturan perundang-undangan ya, misal teman-teman butuh akses risalah rapat atau agenda rapat, nah itu sangat sulit sekali untuk mendapatkan itu. Baik, Kak. Terima kasih Kak Viola atas jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik. Jika tidak, mungkin sesi tanya jawab ini saya akhiri. Dan terima kasih banyak ya Kak kepada Kakak Viola khususnya atas jawabannya dan pemaparan materinya yang sangat komprehensif gitu. Dari mulai tadi membahas mengenai kekeliruan mungkin yang bisa saja terjadi dalam proses enumerasi putusan, seperti misalnya kesalahpahaman tentang tanggal registrasi dan tanggal diputus, jadi harus mengharuskan untuk membaca atau meliti ulang kembali. Lalu mengenai validitas suatu data yang mungkin sudah tidak diragukan lagi dan apabila kita menemukan data-data tersebut, maka kita tuh harus melakukan enumerasi itu secara netral dan tidak menyimpulkan hal-hal tertentu dalam putusan itu, sehingga menghindari perdebatan dan salah tafsir. Lalu Kak Viola juga telah membahas mengenai bagaimana metode yang digunakan untuk menginput suatu putusan tersebut dan harus kita juga harus mempertanyakan soal isinya itu seperti apa dan membuat data tandingan dan terhadap publikasi tersebut, dan hasil enumerasi putusan ini tuh bisa digunakan di berbagai lembaga negara gitu ya, seperti DPR, DPD, pemerintah dan sebagainya. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan saya juga sangat mengapresiasi kepada para peserta yang telah bertanya dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya Kak.